Pengertian moderasi. Moderasi adalah jalan tengah dalam sejumlah forum diskusi. Kerap terdapat moderator, orang yang menangani proses diskusi, tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang ada di tengah biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Moderasi disebut seperti jalan tengah. Contoh, ketika kita berada di dalam suatu forum presentasi, pasti ada yang namanya moderator atau yang menangani proses diskusi. Ia tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun. Moderator selalu bersikap adil kepada semua yang terlibat dalam diskusi. Moderasi beragama merupakan cara pandang atau jalan tengah dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik dan adil. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman suku bangsa. Budaya, agama, ras, dan juga bahasa telah berbaut menjadi satu kesatuan. Di Indonesia juga ada 5 agama yang resmi dan telah diakui oleh pemerintahan, diantaranya Islam, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Perbedaan agama tidak perlu menjadi perdebatan, namun kita harus menerima perbedaan tersebut. Dengan moderasi beragama, dengan cara menciptakan toleransi dalam beragama, karena dengan karakter itulah yang menjaga bangsa ini tidak terpecah belah sehingga memberikan nuansa kehidupan bernegara dan berbangsa yang penuh kerukunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yang artinya memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Juga mampu menjadikan paham agamanya sebagai instrumen untuk menghargai umat agama lain. Lalu, samakah moderasi beragama dengan moderasi agama? Jawabannya adalah tidak. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan. Bukan agama jika mengajarkan perusakan di muka bumi, kezaliman, dan angkara murka. Agama tidak perlu dimoderasi lagi. Namun, cara seseorang beragama harus selalu didorong ke jalan tengah. Harus senantiasa dimoderasi, karena ia bisa berubah menjadi ekstrim, tidak adil, dan bahkan berlebih-lebihan. Cara pandang dan sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat plural dan multikultural seperti Indonesia ini, karena hanya dengan cara itulah keragaman dapat disikapi dengan bijak serta toleransi dan keadilan dapat terwujud. Lantas benarkah kalau sifat ekstrim itu buruk? Jawabannya adalah benar. Jangankan ekstrim atau berlebihan terhadap sesuatu yang jelas-jelas buruk seperti kesombongan, bahkan terhadap sesuatu yang dianggap baik pun, jika itu dilakukan secara berlebihan, implikasinya bisa menjadi buruk. Sebagai contoh, mari kita ambil sifat dermawan. Sifat ini sudah pasti baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Tapi, jika seseorang melakukan kedermawanannya secara berlebihan, ia bisa terjatuh dalam keborosan. Kalau sudah begitu, bahkan kebaikan pun bisa menjadi buruk. Jadi, kunci moderasi agama adalah tidak berlebih-lebihan, apalagi dalam masalah beragama. Kunci ini penting dipahami supaya setiap orang bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Prinsip beragama yang moderat. Prinsipnya ada 2, yaitu adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara 2 kutub. Dalam hal ibadah, misalnya, seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajarannya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia. Orang yang ekstrim sering terjebak dalam praktek beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagungannya saja, seraya menyampingkan aspek kemanusiaan. Orang beragama dengan cara ini rela membunuh sesama manusia atas nama Tuhan. Padahal, menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian inti dari ajaran agama.
Jadi, karakter moderasi beragama adalah keterbukaan, penerimaan, dan kerjasama dari masing-masing kelompok yang berbeda. Lawan dari sikap moderat adalah sikap ekstrim, yaitu menganggap diri paling benar dan memaksakan kehendak atau keyakinan kepada pihak lain. Indonesia menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain dalam mengelola keragaman agama dan menyandingkan secara harmonis bagaimana cara beragama sekaligus bernegara. Menurut Martinus, ada 3 alasan moderasi beragama penting bagi Indonesia. Pertama, moderasi beragama menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Allah. Kedua, mencegah konflik. Ketiga, sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat bangsa Indonesia. Bagaimana orang moderat memahami kemanusiaan? Kemanusiaan adalah salah satu esensi agama. Kemanusiaan diyakini sebagai fitrah agama yang tidak mungkin diabaikan. Agama mengajarkan bahwa menjunjung tinggi kemanusiaan adalah inti pokok agama. Tuhan diyakini menurunkan agama dari langit ke bumi ini justru untuk melindungi kemanusiaan. Pendek kata, inti pokok ajaran agama adalah untuk menjaga kemanusiaan, bukan untuk menghancurkan kemanusiaan itu sendiri. Jadi, kalau ada paham ekstrim atas nama agama yang berkait menghancurkan kemanusiaan, misalnya mengakibatkan terbunuh orang tak bersalah, paham itu jelas bertentangan dengan fitrah agama dan tentu saja tidak bisa dibenarkan. Orang moderat akan memperlakukan mereka yang berbeda agama sebagai saudara sesama manusia dan akan menjadikan orang yang seagama sebagai saudara seiman. Orang moderat akan sangat mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan di samping kepentingan keagamaan yang sifatnya subjektif. Bahkan dalam situasi tertentu, kepentingan kemanusiaan mendahului subjektif keagamaannya. Jati diri seorang umat beragama, takwa adalah tauhid yang mempunyai daya dorong sekuatnya untuk melahirkan kemaslahatan pada makhluk Allah, atau iman yang mempunyai daya dorong sekuatnya untuk melahirkan perilaku baik, amal saleh pada makhluk Allah. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik, bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, Ad-Daruqutni. Identitas utama keagamaan adalah sejauh mana tauhid dan iman bisa melahirkan manfaat seluas-luasnya bagi kemanusiaan. Di mana posisi orang moderat di antara 2 kutub ekstrim. Orang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara kedua kutub ekstrim itu. Ia tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak berlebihan menyepelekan agama. Dia tidak ekstrim mengagungkan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan akal atau nalar. Juga tidak berlebihan mendewakan akal sehingga mengabaikan teks. Pendek kata, moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrim dalam beragama untuk bergerak ke tengah, kembali pada esensi ajaran agama, yaitu memanusiakan kemanusiaan. Kepala Lanjah Pentasihan Mushaf Al-Quran (LPMQ) Kementerian Agama Kiai Mukhlis M. Hanafi mengatakan moderasi beragama penting dilakukan untuk menghindari radikalisme dan ekstremisme dalam ajaran agama Islam. Moderasi beragama merupakan cara untuk menghindari radikalisme dan ekstremisme, yaitu Islam yang tidak mengajarkan kekerasan, kata Kiai Mukhlis. Moderasi beragama tujuannya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjalankan Islam yang moderat. Misalnya, mengajarkan untuk menghargai terhadap sesama umat manusia, khususnya bagi mereka yang tidak seagama. Tantangan moderasi beragama menguatkan radikalisme agama tekstual, simbolik, klaim kebenaran. Indonesia adalah negara dengan beragama agama dan kepercayaan, juga mazhab dan aliran. Posisi kelompok lemah dalam sebuah relasi menjadi semakin riskan.
baik relasi antara minoritas dan mayoritas, maupun relasi laki-laki dan perempuan, tidak moderat. Selanjutnya, kekhasan radikalisme agama. Yang pertama, gerakan dihayati sebagai kewajiban agama, melawan berarti melawan agama. Yang kedua, ketaatan kepada kepemimpinan dihayati sebagai ketaatan pada Allah, melawan berarti melawan Allah. Ketiga, ideologi radikalisme agama dihayati sebagai kebenaran tunggal agama, sehingga tafsir agama yang berbeda dipandang sebagai kesehatan. Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Moderasi agama adalah upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia. Bukan sebaliknya, agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban. Sebab sejak diturunkan, agama pada hakikatnya ditunjukkan untuk membangun peradaban itu sendiri. Kesimpulannya, sebagai umat beragama, tugas kita semua adalah menyampaikan agama sebagai sebuah ajaran yang mencerahkan pikiran dan tindakan dalam konteks apapun. Agama harus mampu menghadirkan rasa adil agar setiap konflik yang muncul bisa menemukan penyelesaian. Agama harus dijadikan jalan untuk menemukan masalah kesejahteraan dan ketertindasan agar konflik kekerasan tidak terus muncul. Sekali lagi, fungsi agama adalah untuk mencerahkan kehidupan manusia, bukan sebagai komoditas murah yang diperjualbelikan untuk dijadikan alat memuluskan kepentingan.